wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita kembali lagi pada tema kajian fikih perbandingan mazhab. Yang akan kami bahas pada kali ini yaitu tentang air musammas. Air musammas dan sekelumit cerita tentang wafatnya ulama yang wafat dalam keadaan bersujud. Sebelum saya uraikan, saya bacakan teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ma'ul musammasu makruhun 'alal asahi min madhhab Syafi'i. Air musammas itu hukumnya makruh digunakan menurut al-asah dari mazhabnya Imam Syafi'i. Air musammas ini maksudnya adalah al-ma'u al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi. Adalah air yang dipanaskan dengan terik matahari. Itu adalah air musammas. Air musammas digunakan dalam bersuci, maka hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i, menurut al-asah dari mazhab Syafi'i. Al-asah itu adalah istilah bagi pendapat yang lebih kuat dari beberapa wajah dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dari wajah ini adalah pendapat yang dimunculkan oleh muridnya Imam Syafi'i, oleh murid-murid Imam Syafi'i dari kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Jadi yang lebih kuat adalah wajah yang lebih kuat dalilnya dalam mazhab Syafi'i. Itu makruh, hukumnya makruh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sahabat Umar, bahwasanya beliau melarang untuk bersuci menggunakan air musammas. Karena apa? Beliau mengatakan air itu dapat menyebabkan penyakit baros atau penyakit belang. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang ingkar dari ucapan Sayyidina Umar tadi. Diperkuat lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, bahwasanya Nabi pernah melarang Siti Aisyah ketika Siti Aisyah memanaskan air dari terik matahari. Nabi melarangnya. Beliau mengatakan, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras. Jangan lakukan wahai Humaira, karena air musammas itu dapat menyebabkan baros. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh secara syar'i. Artinya bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Sedangkan dalam mazhab lain itu tidak makruh. Ada yang mengatakan makruh tapi sifatnya adalah tibbi. Maksudnya makruh dalam tinjauan medis. Dalam artian ketika dikerjakan maka tidak berpengaruh dapat pahala atau dapat dosa, tidak berpengaruh. Seperti yang dipaparkan oleh Imam Ad-Dasuqi dalam Hasyiah 'ala ad-Dardi juz 1 halaman 44. Kemakruhan air musammas ini ada beberapa syarat dalam mazhab Syafi'i. Dalam asal mazhab Syafi'i makruh tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, harus dipanaskan dengan terik matahari. Kalau panasnya tidak lewat terik matahari maka tidak makruh. Yang kedua, digunakan dalam keadaan panas-panas. Ketika ada air selesai dipanaskan langsung digunakan, makruh. Tapi kalau didiamkan sampai dingin maka tidak makruh.
Kemudian yang ketiga, wadahnya harus terbuat dari logam. Kalau terbuat dari atum maka ya tidak makruh ya, karena logam ini yang menyebabkan nanti timbul zat-zat yang menyebabkan baros. Kemudian juga syarat yang keempat harus ada di wilayah panas, seperti di Timur Tengah, di daerah gurun dan lain sebagainya. Kalau di wilayah yang dingin maka tidak makruh, karena panasnya ya tidak berpengaruh apa-apa panas matahari di wilayah dingin. Kemudian digunakan pada musim panas. Kalau digunakan pada musim dingin ya tidak panas terik mataharinya. Kemudian juga syarat selanjutnya harus masih ada air lain selain air musammas. Artinya pakai air lain itu masih bisa. Kalau air musammas, hanya air musammas saja yang ada, yang lain tidak ada air kecuali air musammas, maka tidak apa-apa, tidak makruh hukumnya menggunakan air musammas. Kemudian syarat yang ketujuh itu harus tidak khawatir berbahaya pada badan. Kalau khawatir berbahaya pada badan, maka bukan hanya makruh hukumnya tapi menjadi haram. Kalau takut sampai membahayakan maka hukumnya menjadi haram. Oke, kita lanjutkan. Wal mukhtar inda mutaakhiri ashabihi adamu karahatihi wa huwa madhhabul a'immati ats-tsalatsati. Sedangkan al-mukhtar yang dipilih menurut ulama mutaakhirin dari ashabus Syafi'i bahwasanya tidak makruh menggunakan air musammas untuk bersuci. Dan pendapat ini juga selaras dengan pendapatnya mazhab yang tiga, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kata-kata al-mukhtar ini dalam istilahnya Imam Syafi'iyah, istilahnya Imam Nawawi, adalah golongan minoritas. Pendapatnya minoritas tapi kuat, lebih kuat secara dalil, maka disebut dengan al-mukhtar. Sedangkan maksud dari al-mutaakhirin di sini adalah ulama yang hidup pada setelah abad ke-4 Hijriah, atau ulama yang hidup setelahnya masanya Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, itu mutaakhirin. Kalau hidup sebelum itu disebut mutaqaddimin. Dan juga menurut mazhab yang tiga tidak makruh menggunakan air musammas. Alasannya kenapa? Alasannya dalil yang digunakan ulama yang memakruhkan air musammas itu lemah. Dalilnya hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni itu hadis matruk, seperti yang dikomentari oleh Imam Ad-Daraqutni sendiri, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Khalid bin Ismail. Khalid bin Ismail ini terindikasi sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Makanya hadisnya disebut hadis matruk. Sedangkan hadis dari Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu juga dhaif, karena di dalamnya ada rawi bernama Shadaqah bin Abdillah. Shadaqah bin Abdillah ini orangnya multi bid'ah, ya, berpaham multi bid'ah. Dia itu seorang Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah itu terkenal dengan pemalsuan hadis. Kemudian juga Mu'tazilah.
Kemudian dia itu juga Qadariyah. Syiah Rafidhah, Mu'tazilah dan Qadariyah multi bid'ah. Makanya hadisnya tidak diterima oleh kebanyakan ahli ilmu. Juga Imam Nawawi dari Ashabus Syafi'i juga memperkuat pendapat yang tidak memakruhkan. Beliau menukil ucapannya Imam Syafi'i dari kitab yang dari riwayat dari jalurnya Imam Baihaqi. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak memakruhkan air musammas kecuali kemakruhan yang bersifat medis. Di situ jelas bahwasanya kemakruhannya air musammas bersifat medis, bukan bersifat syara. Kalau bersifat medis ditinggalkan, tidak mendapatkan pahala. Kita lanjutkan. Wal ma'ul musakhkhanu ghairu makruhin bil ittifaqi. Wa yuhka am mujahidin karohatuhu wa kariha Ahmadu al musakhkhana bin nari. Air yang dipanaskan dengan selain matahari itu hukumnya tidak makruh dengan kesepakatan ulama. Hanya saja diceritakan dari Imam Mujahid bahwasanya beliau menganggap makruh air yang dipanaskan. Walaupun bukan dengan matahari, pokok yang dipanaskan itu makruh menurut Imam Mujahid. Juga diceritakan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau itu tidak suka air yang dipanaskan dengan api. Pertama akan kami jelaskan di sini adalah pakai hikayah. Hikayah itu sifat tamrid yang perlu dicek lagi kevalitannya pada sikoil. Kemudian Imam Mujahid. Imam Mujahid itu beliau adalah seorang budak asalnya, dilahirkan pada tahun 21 Hijriyah tahun 642 di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Beliau itu terlahir sebagai budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Qais bin As-Sa'ib Al-Makhzumi. Imam Mujahid ini adalah walaupun budak tapi beliau itu sangat pakar di dalam berbagai ilmu. Beliau adalah salah satu murid terbaik Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Beliau itu selain pakar fikih, juga beliau itu pakar hadis, pakar tafsir. Imam Mujahid ini wafat di kota Mekah pada tahun 104 Hijriah atau 722 Masehi. Yang unik, beliau itu wafat di Mekah dalam keadaan sujud. Ya. Masya Allah. Ya. Imam Mujahid tidak suka atau memakruhkan air yang dipanaskan dengan air yang dipanaskan. Begitu juga diceritakan dari Imam Ahmad itu tidak suka pada air yang dipanaskan dengan api. Imam Ahmad. Hanya saja ini kalau menurut murid-muridnya Imam Ahmad, setelah dicek dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata Imam Ahmad tidak memakruhkan air yang dipanaskan asalkan dipanaskan pakai perkara yang suci, bahan bakarnya suci. Walaupun pakai api asalkan bahan bakarnya suci itu tetap tidak makruh. Yang dimakruhkan kalau bahan bakarnya itu najis, dipanaskan pakai api, pakai bahan bakar yang najis, maka hukumnya makruh. Asalkan najisnya tidak sampai mengena sama air. Kalau mengena sama air maka bukan hanya makruh tapi
hukumnya najis dan tidak boleh digunakan. Demikian kajian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.